I was just breathing. I thought I was in love. There was nothing above. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Bertamu apa, Pak? Assalamualaikum, ada uang dah. Pak Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ibrahim. Oh, selamat malam Pak Sandi. Oke, baik. Selamat Ya. malam, Pak Ibrahim. Apa kabarnya? Alhamdulillah, sehat, Pak. Nah, ini katanya Pak Sandi mau ngobrol. Iya, Mau Bapak. menyampaikan apa? Iya, Pak. Gini, Pak, ini kan udah masuk nih, pembelajaran kita udah di bulan September nih, Pak, ya. September berarti udah berjalan, Juli, Agustus, September udah 3 bulan nih, Pak. Saya kan mengajar di SMK nih, Pak. Yang mayoritasnya cewek nih. Iya, betul. SMK mayoritas cewek, dan saya mengajar mapel PJOK nih, Pak. Jadi di mapel PJOK ini kan identiknya itu pembelajaran di lapangan nih, Pak. Oke, Nah. ya. Ya, jadi pembelajaran di lapangan nih kan mapel PJOK ini nggak cuma praktek sebenarnya, Pak. Jadi Oh, iya. mapel PJOK ini juga perlu teori kan. Jadi anak-anak itu sebelum dilakukan praktek biasanya saya kasih teori. Tapi di sini, Pak, kendalanya ketika saya ajak anak-anak untuk saya menyampaikan teori terlebih dahulu, anak-anaknya ini agak ini, Pak, ibaratnya agak ogah-ogahan kayak gitu. Ya, Pak, katanya, kami pengennya ke lapangan seperti itu, Pak. Mereka ini identiknya kayak gitu ketika pelajaran PJOK. Karena di SMK kami ini kan mereka ini belajarnya kejuruan nih. Jadi kebanyakan memang di kelas kan. Jadi ngarepnya untuk pelajaran PJOK mereka langsung ke lapangan seperti itu, Pak. Nah, masalah saya kalau memang mau menyampaikan materi di lapangan kan itu dalam berbicara itu kan agak susah, Pak, penyampaiannya kalau di lapangan kan, dan anak-anaknya juga untuk menyimaknya agak kurang susah, agak kurang mendengarnya itu agak kurang pas kayak gitu kalau di lapangan, masih banyak gangguan untuk yang penyampaian teorinya gitu, Pak. Permasalahan saya, Pak, itu, Pak. Iya, jadi permasalahan dari Pak Sandi itu ya, jadi siswa itu agak berat ketika mau istilahnya pembelajaran melalui di dalam kelas ya. Iya, Mereka benar, langsung Pak. pengennya Di lapangan praktek, kayak nggak gitu, mau langsung teori praktek. ya, di lapangan ya. Jadi kira-kira kata Pak Sandi itu bagaimana solusinya supaya siswa itu lebih tertarik, misalnya dari istilahnya lebih tertarik ketika dijelaskan dulu baru dipraktek di lapangan. Apalagi? Iya, Pak. Yang saya lihat anak-anak ini sangat tertarik ketika adanya game seperti itu, Pak. Di lapangan game seperti itu, Pak. Nah, jadi saya kira anak-anak ini tertariknya pada aktivitas permainan seperti itu, Pak. Jadi mungkin anak-anak ini mungkin biar semangat, Pak, ya, ketika pembelajaran di kelas, mungkin itu diselingi juga dengan game ya, Pak, ya. Seperti itu, Pak. Mungkin, Pak. Jadi Pak Sandi ya berpendapat bahwasanya untuk memenuhi proses pembelajaran itu dimulai dengan teori, alangkah lebih baiknya apabila menselipkan atau istilahnya melakukan kegiatan itu melalui games. Iya. Sekarang Bapak. ini ya apalah kemudian itu kira-kira istilahnya game atau media yang sangat membantu ketika Pak Sandi itu melaksanakan kegiatan teori. Apalah misalnya langkah-langkahnya. Oh iya, Pak, benar, Pak. Jadi menurut saya nih anak-anak ini berarti walaupun di kelas itu juga kita harus penyampaian materinya bisa melalui game seperti itu, Pak. Jadi saya pikir di sini dalam penyampaian materi atau teori ya, sebelum ke lapangan
disampaikan teorinya di dalam kelas itu melalui permainan seperti itu Pak. Jadi melalui permainan sampaikannya mungkin seperti itu untuk menarik minat peserta didik tersebut. Jadi saya di sini mungkin mencari Pak ya, mencari opsi-opsi, mungkin bisa lihat juga di YouTube ya cara pembelajaran ya betul, cara pembelajaran dalam penyampaian materi di kelas seperti itu dalam pembelajaran video OK Pak. Itu untuk menarik bagus minat, itu ya. Iya, bagus. Jadi Pak Sandi itu bisa mengatasi permasalahan yang ada di Pak Sandi itu dengan media ini tadi ya, media game, pembelajaran game melalui YouTube dan lain-lain ya. Iya. Jadi ya kegiatan dengan proses pembelajaran itu, nah apalah istilahnya media apa yang dibutuhkan dalam istilahnya melengkapi atau supaya proses Pak Sandi itu berjalan dengan lancar, apalah. Iya Pak, mungkin untuk dalam proses penyampaian itu kan kita menggunakan video Pak ya. Jadi mungkin sarana prasarananya itu mungkin nanti sebuah infocus seperti itu Pak, laptop yang saya siapkan untuk dari bantuan dari sekolah itu mungkin infocus seperti itu Pak, dan lain sebagainya seperti itu Pak, untuk sarana prasarananya yang akan saya gunakan, membuat pembelajaran saya semakin menarik mungkin Pak ya, seperti itu Pak. Oke, siap. Kapan pelaksanaan atau langkah-langkah Pak Sandi itu bisa dilaksanakan kepada siswa? Kapan? Mungkin segera mungkin Pak. Jadi nanti untuk kedepannya mulai dari sekarang Pak, untuk kegiatan KBM pembelajaran PJOK ya saya desain seperti itu Pak nantinya Pak. Jadi sebelum praktek kita harus wajib mengetahui teorinya terlebih dahulu. Kan dalam pembelajaran PJOK kan rentan nih kalau kita belum tahu teorinya, dalam melakukan praktek rentan terjadinya cedera Pak. Jadi ya mungkin akan segera mungkin saya akan lakukan seperti itu. Jadi di sini penyampaian materinya tersampaikan, dan insya Allah ketika anak-anak mengerti dan paham ketika melakukan prakteknya itu aman seperti itu Pak. Dan untuk minat itu juga udah alhamdulillah udah dari bincang-bincang dari Pak Ibrahim, ini saya udah terpikir nih ya untuk medianya seperti apa untuk menarik minatnya. Mungkin nanti dalam penyampaian materi saya akan ambil video nih, video pembelajaran materi tersebut di YouTube. Setelah itu mungkin nanti akan saya adakan kuis untuk minat anak-anak nih. Kuisnya nggak secara langsung Pak, mungkin kuisnya nanti secara aplikasi juga yang saya akan hadirkan untuk anak-anak. Iya Pak. Jadi mungkin segera mungkin saya akan mulai Pak untuk kegiatannya. Jadi menurut Pak Sandi ya, dalam proses pembelajaran Pak Sandi terapkan tadi dengan melalui media game sebelum melaksanakan kegiatan praktek, jadi Pak Sandi ingin menyampaikan dengan secara teori tetapi memasukkan media yaitu dengan games tadi. Iya Bapak, benar Bapak. Menurut Pak Sandi, grade ya Pak? Kira-kira di grade berapa lah peserta didik? Kalau tadi sebelum saya memulai percakapan dengan Pak Ibrahim ini, saya mungkin masih di grade, ibaratnya grade 7 nih Pak, belum terbayang nih pembelajaran teori seperti apa nih anak-anak biar minatnya lebih tinggi seperti itu. Tapi setelah melalui percakapan dengan Pak Ibrahim nih, saya udah ada di grade 9 nih Pak, udah mulai terpikir, oh anak-anak ini mesti dihadirkan seperti ini biar menarik minat-minatnya seperti itu Pak. Jadi saya berterima kasih nih atas percakapan dengan Pak Ibrahim ini Bapak. Oke. Mantap itu Pak Sandi ya. Iya Bapak. Jadi dalam proses perkuliahan yang dilakukan itu dalam waktu dekat ini akan dipraktekkan dengan istilahnya teori tadi dengan game dan lain-lainnya ya. Iya Bapak. Oke, siap. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ya. Iya Pak, langsung iya Pak. Ya.
ya. Ya, segera mungkin saya akan mulainya, Pak. Saya Oke, berterima kasih nih, Pak, alhamdulillah atas ya. perbincangan kita pada hari ini. Jadi saya terpikir nih untuk pembelajaran selanjutnya seperti apa. Seperti Pak Sandi apa. sudah Terima kasih banyak, Pak. bisa Iya, istilahnya ya menemukan solusi ya dari permasalahan Pak iya, Sandi itu. betul. Ya. Nah, iya, Oke, benar, Pak. siap. Jadi belajar apa yang ingin dicapai oleh Pak Sandi sekarang ini sudah terpenuhi ya. Iya, alhamdulillah, Pak. Ya, Pak. Oke, siap ya. Siap itu ya. Mungkin itu saja, Pak, yang keluhan saya, Pak, ya, dalam pembelajaran. Terima Oke, kasih nih, oke, Pak, oke. udah teratas ini. Oke, sama-sama Pak Sandi. Ya, ya. Pak. Ya, ya. Sampai jumpa Pak Sandi. Oke, Oke, siap. baik, Bapak. Sampai ketemu lagi, Bapak, ya. Untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum, Bapak. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.